Ya, selamat siang Adinda. Siang, Bang. Ya, aduh, apa kabarnya? Kabar anak muda nih Bang pastinya Bang. Semangat ya kan. Iya, ya. Ini kabarnya sering main-main di Aceh ya? Gimana nih? Persiapan Alhamdulillah. pengembangan Imabara atau gimana nih? Ada kegiatan sih Bang, Oh, pelantikan iya, kan, iya, udah iya. proses regenerasi, jadi kita ke Medan, ke Aceh langsung melantik. Tapi sebelumnya kenalkan dulu diri. Oke. Saya Nazli Aulia. Alhamdulillah di Imabara itu diamanahkan menjadi ketua umum pengurus besar Ikatan Mahasiswa Batubara. Oh, ya, ya. Periode 2001-2023 Bang. Oh, mantap. Ini Imabara ini sejak kapan berdiri? Imabara berdiri 2017, 22 Oktober 2017. Jadi 2017, udah 4 ya. tahun loh. 4 tahun, tapi gemahnya udah luar biasa ya. Mudah-mudahan manfaatnya juga luar biasa ke depan untuk anak-anak mahasiswa dan pemuda Batubara khususnya ya kan. Nah, apa kegiatan tadi? Lanjutkan dulu. Kegiatan kita kemarin di Aceh itu pelantikan ya kan, pelantikan di Imabara cabang Loksmawe. Ya, ya. Sekaligus kemarin Bang baru minggu lalu kita pendistribusian bantuan beras sembako dari Pak Bupati. Ish. Itu dia Bang. Peduli kali dia ya. Peduli. Mantap. Bagus. Alhamdulillah. Itu bagus. Ya. 120 paket sembako sudah kita distribusikan Bang. Ke Aceh, ke Medan, Medan, Loksmawe sama di Langsa Bang. Wow. 3 cabang masih kita Bang. masih 3 cabang ya. Berarti ada, kalau kata masih berarti ada upaya untuk buat cabang lagi nih Bang. Mudah-mudahan, tapi itu macam ada kemarin dari gerakan mahasiswa juga udah buka cabang ke luar negeri. Ya. Ada harapan untuk buka ke luar negeri lah ya. Pastinya. Woi. Ini sendiri tadi datang ya, nggak pakai Sendiri, nggak pakai- Bang. Oh, langsung dari Aceh. Enggak lah Bang. Oh, enggak. Dari Medan kita. Dari Batubara. Ya, tapi dari Aceh lah itu semalam kan. Soalnya kita kontak-kontak semalam masih dari Aceh ini. Anak muda yang luar biasa energik. Kemudian tak kenal lah. Terus berjalan untuk kepentingan, pastinya untuk kepentingan pemuda Batubara, untuk kepentingan mahasiswa Batubara, terlebih lagi untuk kepentingan seluruh masyarakat Batubara gitu ya. Iya. Selain agenda itu, coba dulu ceritakan gimana sebenarnya supaya halayak tahu. Ini kan Imabara walaupun sudah ada yang tahu, tapi dalam usia kurun waktu yang 4 tahun ini kan mesti banyak lagi yang lebih tahu. Coba dulu, mana tahu di podcast kita yang berbahagia ini, yang lain-lain pada tahu saat nonton itu kan. Siap, Bang, siap. Jadi yang pasti hal yang mendasar itu Bang, setiap organisasi kan mempunyai tujuan Bang ya, pasti. Wadah tempat mahasiswa Batubara berkumpul. Nah kalau kita balik kilas sejarah misalnya, Imabara ini berdiri di Loksmawe Bang. Oh, Di Loksmawe, Imabara awal ini berdiri. Loksmawe, awal berdiri. Allah Akbar, keren. Iya di Loksmawe, ya mungkin belum pada saat pendirian pembentukan itu tidak ada lah niatan mungkin sampai sebesar ini gitu kan, sampai ada yang besar. Iya, betul. Tapi ya berkat memang kita hari ini mahasiswanya pengen wadah berkembang, ya sampailah kita di Medan dan di Langsa gitu kan. Nah salah satunya mungkin di Medan itu berdiri tahun 2019 Bang, baru 2 tahun Bang. Baru Yang 2 di tahun Medan, ya. Di Medan 2 tahun, di Langsa sudah 2 tahun, walaupun dulu pernah ada di Langsa tapi sempat vakum Bang. Jadi awal pendirian itu di Loksmawe ya, bukan di Medan gitu. Walaupun ketua umum PB pertama ya dari Medan. Dari Medan awal lah ya. Iya, betul. Lanjut. Oke. Pertama mungkin dalam organisasi itu kan ada yang namanya nilai juang Bang ya. Iya. Pertama mungkin di Imabara ini paling ditekankan itu kekeluargaan. Makanya seperti ini mungkin pernah kita lihat riak-riak mahasiswa itu kan biasa Bang. Biasa, Pasti dinamika biasa, ya, kan? itulah mahasiswa ya. Mahasiswa kan harus ada riak gitu kan. Nah, tapi di Imabara ini memang mendekatkan kepada ajas kekeluargaan. Walaupun dinamika itu tetap ada, tapi Iya, harus kekeluargaan, di kan? iya harus Musyawarah terus dibuat ya. mufakat, Betul. Nah, itu. Nah, di Medan sendiri misalnya pembentukan kemarin di Medan ada beberapa kan teman-teman kayak si Anas, Alpariji, Alina Fia Bastian Damanik, Rami dan kawan-kawan yang lain. Dulu kemarin merasakan kegelisahan tidak ada di Medan itu wadah gitu kan. Walaupun ada kemarin teman-teman kita dari IPMBB atau hal-hal yang lain sebagainya. Ya, itu sahabat lain lah ya, betul. Ya, tapi kita tetap pengen wajah baru nih, semangat baru,
poros baru bagaimana kemudian mampu mengkonsolidasikan mahasiswa yang ada di Medan. Ya, tentunya. katakanlah yang belum masuk ke tempat lain ya. Tempat Ya. lain. Mantap, Saling mantap. menjaga nih kan. Nah, itu juga. Jadi ada upaya di Imabara itu bagaimana kita bisa berproses bareng, tempat berekspresi, tempat menyalurkan minat dan bakat gitu kan. Nah, ada juga uniknya di teman-teman Imabara ini bagaimana kemarin saya tekankan kepada setiap pengurus Bang misal. Iya, iya. Bagaimana hari ini kita jangan terpaku pada proses-proses yang di Imabara. Bagaimana teman-teman harus juga berproses di organisasi luar. Iya, harus Apa itu. yang Ya. teman-teman dapat di luar kembalikan lagi ke Imabara kan Iya, gitu kan. betul. Kita proses lagi di Imabara gitu. Kita Betul, matangkan betul. lagi gitu. Jadi Untuk apa namanya? Untuk ruang gerak misalnya Imabara sendiri fokus pada karya-karya Bang. Kemarin sempat kita buat diskusi ringan, diskusi kepada teman-teman bahwa bagaimana hari ini teman-teman mahasiswa itu lebih banyak berekspresi, lebih banyak memberikan ruang-ruang diskusi ya kan, kepada khususnya pada mahasiswa ya. Dan bagaimana kita sebagai apa yang namanya, kita kan punya jargon masing-masing nih. iya, iya. Imabara kan jargonnya datang untuk berjuang, pulang untuk mengabdi gitu Bang ya. Ih, my God. Apa yang kita dapatkan di luar kota itu kita ekspresikan kembali di daerah gitu. Ya, kemarin kita pernah lihat itu Imabara peduli lingkungan ya. Iya. Oh, itu hutan mangrove kalau nggak salah ya. Hutan mangrove ada Bang, hutan di tanaman di desa apa namanya? Desa Subang Dolo juga ada kemarin Bang buat Iya, kegiatan. betul. Sampai sebegitu pedulinya ya kan. Apa sebenarnya niatan untuk melakukan itu semua? Sebenarnya lebih pada pengabdian sih Bang, tanggung jawab ya. Mungkin hari ini kan Nggak hanya gaduh-gaduh macam yang lain ya. Nggak hanya gaduh-gaduh kan. Nah, lanjut, gaduh-gaduh lanjut. juga perlu Bang. Oh, tapi, perlu. Tapi jangan yang merusak kondusif, tatanan yang ya, betul. kondusif. Nah, Kan jadi, intelektual itu kan harus tetap diterapkan dalam pos-pos dinamika kan. Iya. Jangan sampai kita setelah dinamika hilang pos intelektual itu. Yo, Tinggal itu Jeff, keren Jeff. Nah, ingat tuh Jeff. Lanjut. Nah, jadi salah satu harapan kita juga setiap teman-teman yang mungkin berkuliah di Medan, di Langsa, di Losmame itu bagaimana mengabdikan, mengaplikasikan apa yang dapat dia di luar sana gitu kan. Kalau anak-anak batubara yang kuliah umpamanya di Padang atau Jakarta atau udah ada berhimpun di dalam Sebenarnya sudah terhimpun Bang. Salah satunya itu di Bandung, Jakarta, Jabodetabek gitu kan. Iya. Cuman kita belum bisa membuat cabang di sana kan, kita ada konstitusi juga kan, ada anggaran dasar anggaran rumah tangga nih. Iya. Bagaimana persyaratan untuk membuat cabang persiapan kan ada juga tata caranya gitu kan, aturan mainnya juga kan. Makanya masih ada 4 orang di Bandung kan belum bisa buat cabang nih. Iya. Masih kita koordinasikan aja Bang, masih. Oh, tapi persiapan langkah-langkah persiapan di situ. Langkah-langkah udah ya? persiapan ada, Bang. Alhamdulillah, mudah-mudahan akhir tahun ini kelar itu ya. Gini lagi. Pastilah kami masyarakat Batubara, saya meyakini itu menginginkan anak-anak mudanya tampil, kemudian memberi manfaat kepada orang banyak, kemudian pasti salah satunya bagaimana kami rakyat Batubara bisa terbelakan dengan kehadiran Imabara itu. Nah, ada fenomena kemarin kita melihat itu pernah saya tanyakan juga sama IPMBB, tapi ini kita tidak cerita lingkup Internal kelompok mereka. ya ini enggak, kita cerita menyeluruh. Di situ kemarin ada anak mahasiswa, anak muda kita di rumah bupati, di rumah dinas itu diambil polisi kabarnya. Diambil polisi padahal bukan pada tindak pidana ya, bukan pencurian, pembunuhan, narkoba atau lain sebagainya. Kalau nggak salah itu kasusnya kemarin hanya Demonstran Bang. Oh, Omnibus Law ya. Omnibus Law, Bang, Omnibus Law. Nah, ditangkap di rumah, diambil di rumah masyarakat itu. Itu simbol masyarakat Batubara. Simbol masyarakat. Simbol. Gimana saudara menyikapi itu? Apa yang ada di hati saudara dan bagaimana ceritakan supaya tahu ini masyarakat Batubara gimana? Pertama itu pada saat musyawarah IPMBB Bang ya pastinya. Iya. Itu Nggak sebut nama pun nggak iya, apa-apa lah. musyawarah aja. Iya. Jadi
kemarin tuh saya di Medan gitu kan, tidak ada di lokasi. Emang diundang karena kebetulan ada kegiatan di Medan, kita nggak bisa hadir gitu kan. Nah, saya juga mendengar tuh ada teman-teman yang ditangkap kan, mungkin Rizky namanya Bang ya, Rizky, salah satu koordinator lapangan pada saat demo Omnibus Law. Nah, artinya hari ini fenomena yang mungkin sangat krusial, sangat menampar bagi kita pemuda khususnya mahasiswa karena hari ini masyarakat Batubara gitu juga terus apa kali nih gitu. Iya. Nah, lanjut. Jadi rumah dinas bupati itu kan adalah simbol kan, simbol rumah masyarakat gitu kan. Tapi masih berani gitu kan. Artinya berani di sini tidak ada toleransi lagi gitu, tidak ada tempat di luar apa untuk melaksanakan, jangan sampai di ikon gitu kan, di simbol rumah kebanggaan masyarakat Batubara itu ditangkapnya si Rizky apapun ini. ceritanya. Gitu. Nah, Pak Jahir itu dipilih oleh masyarakat Batubara. Ya, nah, betul. pasti kan di sini ada pos-pos yang mungkin hari ini terkoneksi, terputus gitu. Kenapa hari ini kita tidak bisa bersatu untuk menjemput si Rizky itu gitu? Iya. Ya mungkin salah satu yang mungkin menjadi kendala karena kebanyakan nih mahasiswa Bang ya. Iya. Mahasiswa nih kita berbicara anak muda lah. Iya. Anak muda Batubara ini lebih sukanya tarik menarik ke bawah Bang, bukan tarik menarik ke atas. Artinya di mana kawan-kawan pengen berkembang, udah bangkit sedikit, udah mulai berusaha sedikit, ditarik kakinya dari bawah gitu kan. Ada cerita nenek moyang kita dulu macam kepiting di dalam lubang batu ya, padahal itu pantang. Semestinya begitu udah naik satu, kalau dia harus naikkan lagi gitu. Tarik menariknya, jangan ditarik. Tarik menariknya harus ke atas Bang. Ke atas ya kan? bukan ke bawah. Saling kuatkan, membahu gitu kan. Nah, itu membahu, yang seharusnya anak muda dan mahasiswa Batubara itu miliki Bang. Jadi sehingga siapapun nanti menjabat di sini kita sudah terkonsolidasi, kita sudah berkolaborasi. Nah, dengan kita berkolaborasi, pembangunan apa yang nggak bisa kita buat Bang? Iya betul. Pastinya untuk kemaslahatan kan, umat untuk lah ya. kemaslahatan. Ya, betul. Aduh, itu yang sangat disayangkan tadi. Contoh, sampai kapan ini ketua? Prode, Ya, 2023 Bang. Masih ada 1 tahun, 2 tahun lagi nih. Teruslah belajar ini dengan semangat anak muda seperti ini. Saya yakin 5 tahun ke depan Batubara, bukan lagi bisa, tapi luar biasa. Luar biasa. Kan? Real itu ya? Real Bang. Dari Lok Semawe ke Medan itu rentang berapa waktu? Perjalanan. Persiapan pertama kan berdiri Mabara ini di Lok Semawe. Lok Semawe. Berapa tahun kemudian baru ada di Medan? 2 tahun kemudian Bang. Iya. Di Medan. Kemudian baru yang ketiga itu di Langsa. Tapi di Langsa udah sempat 2018 2019 sudah terbentuk, cuman vakum kan. Iya. Ini bentuk lagi. Ini kita udah ada nih Stit BB ya. Stit. Itu udah banyak pasukan di situ. Belum Bang. Oh. Kita bingung Bang nanti kalau dibentuk di Batubara koordinasinya ke siapa gitu kan. Ini kita kan cabang nih, belum ada komisariat kan. Nanti kan komisariat state gitu kan. Ini koordinasinya nggak mungkin ke Medan kan, jauh gitu. Tunggu ada di Kisaran baru kita bentuk gitu Bang. Oh gitu ya. Wah, ya kan ini udah ada sekitar, ini ada Batubara, Kisaran, ini ada Pancabudi. Bang. Mestinya kan ini dikumpulkan ini karena banyak juga anak-anak muda Batubara kuliah di sana kan. Tapi kan nggak bisa kita paksakan Bang, nanti ya betul. Bentrok dengan teman-teman kan gak enak kita jadinya. Enggak lah, kalau hal yang baik ya mesti guyup tadi kan. Kemudian kalau pikiran macam gini disia-siakan oleh orang lain hanya sekedar untuk merebut jadi ketua atau enggak, itu kami anggap salah. Ya kan? Itu kami anggap salah. Banyak yang mesti kami tanyakan hari ini, tapi kami kan belum tahu kali soal Imabara ini. Yang sebaiknya ya buka aja perencana Imabara ke depan, apa langkah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya silakan aja biar ini tahu juga kan persiapan kita menuju Batubara Dubai-nya Indonesia, Sumatera kan. Dubai-nya Sumatera ya. Mungkin sedikit Kang, kalau kami dari pengurus besar itu memang sudah merencanakan beberapa program kerja Bang. Yang pertama mungkin di periode ini karena mungkin baru pertama ada pengurus besar ya, Badan Koordinasi seluruh cabang-cabang, kita fokusnya ke internal dan mungkin lebih mengekspresikan karya-karya nih. Kan sudah banyak juga kan apa nih? Apa yang udah dibuat? Udah mau tamat kan, udah mau keluar. Nah, kemarin kan mungkin ini kami ke depan membuat yang namanya sekolah mangrove Bang. Wush. Betul, karena kita daerah pesisir ini. Daerah pesisir. Kita dukung habis itu, pasti. Saya punya kawan dulu namanya Azizi Kail, itu konsen betul di situ.
Artinya beliau itu juga guru untuk di bidang mangrove ini. Iya. Coba belajar nanti. Iya. Lanjut gimana? Kita akan membuat sekolah mangrove di sana. Targetannya memang sekolah siswa-siswa dasar, SMP juga kan, bagaimana hari ini kita harus belajar ini mana pohon-pohon mangrove jenis ini segala macam, dan kemudian bagaimana wisata batubara ini kan khususnya ada di pantai sejarah kan, batubara mangrove kan. Itu luar biasa viral itu. Bagaimana di sana kita bisa meningkatkan, di Sumatera Utara ini kan baru batubara ini yang menjadi ekowisata mangrove kan. Iya. Nah, ini harus kita Langkat nggak jadi ya? Langkat jadi, cuman kan nggak begitu bagus ya, begitu boomingnya gitu. booming. Nah, walaupun memang dari sana juga kita ATM juga nih bang. Nah, apa tuh? ATM kita amati, tiru dan modifikasi kan. Semua program-program mahasiswa harus kita ATM kan. Iya, yang baik nggak ada masalah. Kita modifikasi semua gitu kan. Masalah. Nah, itu yang mungkin sekolah mangrove yang pertama. Yang kedua memang hari ini bulan 1 ini kita ada namanya kegiatan Himabaraskop. Himabaraskop itu fokus kembali ke SMA, bagaimana kita mengajarkan ini loh ruang lingkupnya mahasiswa, ini loh kalau mau masuk kampus itu ini loh cara-caranya gitu. Jangan nanti kan banyak siswa-siswa kita, anak-anak remaja kita yang mungkin menganggap kampus itu masih melihat kayak di sinetron kan. Kalau gitu ini ada saran ini, itu ada namanya Rumah Informasi Edukasi. Iya. Nah, itu konsen juga ke anak SMA dan anak-anak muda lainnya. Apa masalah kalau gabung jalan bersama ya kan? Ini program bagusnya ya. Lanjut. Kita persilakan bang. Makanya kita lebih inginnya itu berkolaborasi. Bagaimana semua mahasiswa tidak hanya dari Mabara juga ikut berkolaborasi untuk tur masuk ke sekolah-sekolah, kembali ke sekolah-sekolah. Kalau gitu. Rumah edukasi itu ketuanya Wan Azima itu udah 2 tahun jalan. Wah, ayo kalian ketinggalan di situ. Bisa ditiru itu, modifikasi tapinya. Modifikasi bang. Modifikasi. Sebenarnya baru juga udah setiap tahun turun bang, cuman lebih beberapa sekolah gitu ya. Nanti kita yang karena sudah ada badan koordinasi, bagaimana nanti kita audiensi dulu ke dinas pendidikan kita supaya dapat akses mudah untuk masuk ke sekolah-sekolah kan. Tinggal nanti kita bagi pos-pos mana nanti di Mabara, REK di mana gabung-gabung, IPMBB di mana kan. Dan segala macam. Kita bisa kolaborasi lah tentunya. Untuk kemajuan kan. Karena enak nih bang, unik berbicara mahasiswa itu kan. Kalau untuk buat program misalnya, makanya ini untuk pemerintah juga kan diperhatikan mahasiswa-mahasiswanya. Artinya. Tapi tadi udah perhatikan Pak Jahir. Udah Pak Jahir. Ya, mudah-mudahan diperhatikan lagi ya. Kan lebih, ya kenapa pemuda dan mahasiswa harus diperhatikan? Karena ini kan aset ini. Iya, aset bangsa. Aset, gitu kan. Tidak, pejabatan itu kan nggak bertahan lama. Ya, kita yang nantinya akan mengganti-gantikan gitu kan. Apalagi estafet kepemimpinan. Apalagi terlebih lagi ini udah era digital bang, era digital milenial gitu kan. Nah 2024, 2003 itu semua hari ini pos-pos di pemerintahan pun baik di mana lini pekerjaan sudah membutuhkan milenial kan. Iya kan? Betul. Nah dalam milenial ini kan kalau diartikan dia nggak suka kerja dari jam 9 pagi nih bang. Makanya nih sakit juga kita lihat sekarang kan. Jadi harus ada karya-karya baru, metode-metode baru nih untuk anak-anak muda. Enggak pala harus ke kantor jam 9 ya. Ini lanjut. Kelemahan Pak Jahir ini Pak Jahir. Nah, mereka mau kerja tapi nggak mau masuk jam 9. Nah, itu sebenarnya kegelisahan sebenarnya. Kenapa hari ini milenial malas bangun pagi lah istilah gitu. Aktivis kan sering tuh malas bangun pagi. Kalau bekerja tidak harus dari pagi namun efektif, apa masalah? Ya, efektif. Kan tidak harus bangun pagi, pulang jam 4.15 kan, tapi pencurian di mana-mana, masyarakat masih tetap mengeluh karena kinerja OPD apa sebagainya itu kurang memadai dan tidak puas lah. Ya, semalam kita kutip itu sedikit pernyataan Pak Bupati. Di sini banyak pembocoran pengkhianat. Membocorkan rahasia negara, artinya mereka juga nggak bekerja dengan baik. Itu mengutip pernyataan Pak Jahir. Kalau bisa kita pula nggak harus jam 9 tapi efektif, kemudian tidak ada pengkhianatan. Ini kan. Tapi kalau bisa jangan sampai jam 9 bang, jam 8 harus tetap disiplin kita. Kan itu kegagalan sebenarnya milenial ini. Kenapa udah males-males? Artinya dunia digital itu kan tidak hanya harus kita
bergabung ke pemerintahan. Banyak pos-pos kan seperti podcast ini kan juga milenial banget gitu Bang ya. Milenial banget gitu. Jadi manfaatkan dunia digital. Ini Pak Jain, maaf nih Pak, kami udah agak tinggi nih 2.300 lebih udah. TV Bapak masih kalah nih. lanjut. Motivasi pada orang-orang yang memegang akun digitalnya Pak Bupati ya lanjut. Sebenarnya lebih bagus misal anak-anak muda Batubara itu lebih melek digital, membuat konten-konten positif gitu kan. Iya, memang kita mengkritisi dunia arah ke sana. Kita mengkritisi dengan konten-konten positif gitu kan, betul, betul. lebih bagus gitu. Keren gitu Bang. Apalagi YouTube-nya Pak Bupati itu banyak, semua masyarakat Batubara kan semestinya nonton subscribe gitu kan lebih bagus gitu. Tapi itu kami tengok semalam 2.000 sekian aja. Tapi kan sudah mulai Bang, awal-awal. Jadi kita berharap tim kreatifnya itu juga mampu menonjolkan ini. Tapi sisi kekosongan itu, sisi itulah yang kita isi. Itulah kerjaan anak muda ya kan. Nah, lanjut. Kita inginnya di setiap kepala dinas juga harus memiliki konten-konten kreator. Artinya memanfaatkan pemuda-pemuda yang mungkin hari ini melek digital tadi gitu kan. Nanti takut orang tuh keluar duitnya, gimana tuh? Pejabat publik kan harus ditampilkan Bang kegiatannya mestinya. Ini kita berpikir positif. Mestinya. Kan? Ini luar biasa, anak muda berpikir positif, jangan takut kalau dikritisi kan. Ya saya rasa hari ini kritis-kritisi Imabara juga masih sifatnya membangun sih Bang. Membangun. Wajib kita harus membangun, tidak jangan juga kita mengkritik tapi hanya sekedar menghinakan tanpa solusi kan. Iya, tanpa solusi. Nah, kita sepakat untuk itu. Lanjut. Itu yang kemudian harus kita tanamkan kepada mahasiswa Batubara khususnya gitu kan. Bagaimana hari ini jangan nanti mahasiswa hanya berbicara mengenai kita ini agen of change gitu kan. Iya. Tapi mana Oke, dia memang betul agen of change, tapi perubahan untuk skater. Ini yang hancur kita. Lanjut. Tapi kan sebisanya kan kita harus menciptakan ini. Jangan kita harus meminta peran. Ini banyak mahasiswa pemuda hanya meminta peran. Pak Bupati, mana peran saya kan gitu. Bukan membuka peluang baru bukan menciptakan peran gitu kan. Betul, kita menciptakan peran yang artinya nanti bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Kan gitu kan. Sejalan. Nah, kita ini juga harusnya itu kita tarik-nariknya ke atas, jangan nanti tarik-nariknya ke bawah. Bagaimana hari ini kita bisa di Batubara ini semua pemuda terkonsolidasi, berkolaborasi, ya penting. Pembangunan mana yang bisa kita jalankan kalau kita sudah terkolaborasi. Betul. Ini pola pikir mereka bagus kita lihat, karena banyak pola-pola skater itu yang mereka buat. Maunya kan pola yang seperti diceritakan ketua ini, untuk kemajuan diri sendiri, untuk membanggakan keluarga, untuk membanggakan rakyat Batubara. Sebab ini sekedar motivasi, Batubara hadir di Indonesia ini dari hasil perjuangan, ya kan, bukan karena meminta seperti daerah lain yang hanya hadir karena berbagi kekuasaan, tapi Batubara betul-betul hadir karena perjuangan. Mungkin masih ingat lah perjuangan Gemkara dan sebagainya itu ya kan. Gembara dulu kalau mahasiswa Bang ya. Kak Gemabara ya, Gemabara. Kemarin tuh Bung Mahendra Sudrajat hadir kemarin ya, saat itu dia macam kalian, kami macam kalian. Nah, dia itu jadi komando Gemabara itu, dan ya setelah berhasil hari ini ada yang namanya Imabara dan sebagainya, itu mesti tampil lebih greget lagi dari Gemabara kemarin ya kan, mengisi hasil perjuangan itu. Tapi saya tertarik itu tadi sekolah mangrove itu kapan akan berjalan? Kalau untuk berjalan kita maksimalkan di bulan 6 sih Bang. Bulan 6 nanti kita persiapan apa yang udah dibuat? Persiapan hari ini masih kita buat keperluan dulu nih, di mana nanti kita bisa sounding dengan kampus-kampus yang lain juga untuk pemantapan kan kita harus mencapai satu target kan, harus dulu kita lihat apalagi yang harus kita penuhi untuk mencapai sekolah mangrove tadi gitu kan. Jadi kita masih dalam tahapan-tahapan perencanaan Bang. Tapi kita melihat ini secara global ya, ini jarang mahasiswa khususnya anak muda jarang itu berpikir kembali ke alam. Ini pemikiran yang luar biasa. Kita mungkin sudah terkontaminasi dengan pemikiran barat ya, bahwa hidup harus cari uang,
kemudian kaya raya, terkenal kaya raya gitu ya, dan foya-foya. Dan foya-foya. Ya kan? Nah, tapi hari ini ini batubara, tampil hari ini anak muda batubara ya, yang kembali ke alam. Memang seyogianya begitu alam rusak. Ya kita harus kembali, Bang. Ya, tapi kan sangat sedikit. Artinya Bung Ketua ini orang-orang pilihan. Tahun 2020 kemarin kita buat kegiatan bersih-bersih pantai, Bang. Bersih-bersih pulau di Pulau Pandang dan Selanama. Saya lihat kemarin, itu. Bang. Ya. Kita buat kegiatan. Iya, mantap. Kita buat kegiatan itu juga. Ini mudah-mudahan doa kita ya, kami juga rakyat batubara, mudah-mudahan mau berdoa supaya bulan 6 itu pesisir pantai kita ini luas tapi belum dimaksimalkan. Dan salah satunya yang hari ini cukup booming itu masalah mangrove, apa namanya? Mangrove pantai sejarah. Mudah-mudahan ada pantai-pantai sejarah yang lain ya kan, pesisir pantai kita begitu panjang. Tapi kalau bisa itu pulau salah nama itu yang sudah lama tinggal, kalau bisa diapakan kembali lah, dihidupkan lagi. Revitalisasi. Oke, sampaikan pesan-pesan apa terakhir, apa yang diinginkan ya kan? Oke, kesannya mungkin Bang, harapan seluruh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa ini kan unik nih, karena setiap program kerja mahasiswa itu kan tidak ada dana, Bang ya. Wah. Nah tuh, bukan kita minta dana nih, Bang. Betul. Ya. Inilah uniknya berproses di mahasiswa. Ya, tidak ada dana saja kita bisa melaksanakan program ya. Gitu ya. Apalagi kita disupport yang mungkin super power kan, oleh pemerintah, oleh senior-senior, oleh teman-teman yang mungkin mensupport mahasiswa itu untuk berproses dan berkegiatan. Mungkin ini lebih besar lagi nanti kegiatan-kegiatan mahasiswa. Itu yang mungkin uniknya berproses di mahasiswa. Nah, yang mungkin diinginkan dan harapan seluruh mahasiswa batubara, tentunya kita menginginkan adanya sebuah mes, Bang. Mes mahasiswa di Medan. Ini udah 3 ini ketua kelompok mahasiswa Pak Bupati mengharapkan ada mes di Medan itu. Mudah-mudahan apa ini tahun ini kelar itu. Mudah-mudahan pertama setelah selesai kantor bupati ya kan kita semua mendukung nih, Bang. Iya. Realisasinya kantor bupati. Iya, betul. Setelah selesai kemudian nanti ada rumah persinggahan untuk mahasiswa batubara kan gitu. Setiap pejabat nanti yang ada di Medan kita bisa ketemu, kita sharing-sharing diskusi bagaimana nih Pak Kadis atau Pak Bupati program mana yang bisa kita membantu mereka ya. Bagaimana kita bisa kolaborasi gitu kan. Ini seharusnya penyampaian mahasiswa itu ke situ. Kan ada 3 lini tuh, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat. Bagaimana mahasiswa itu menjadi penengah gitu kan. Ketika masyarakat tidak bisa langsung ke bupati ya kita harus menyampaikan gitu kan. Betul. Dan juga bupati kita harus juga menyampaikan gitu ke masyarakat. Ini loh program Pak Bupati, ini loh kita harus bisa berkolaborasi gitu. Tentunya nanti setelah selesai kantor bupati harapannya semua mahasiswa pengenkan itu ada mes mahasiswa atau rumah persinggahan gitu. Tapi kalau sekedar mes nggak harus nunggu kantor bupati siap, nggak ada masalah juga gitu ya. Kan ini yang lebih konsen nih, Bang. Ya kan bisa diapa dulu, 1-2 ruko kan bisa disewa dulu ya kan. Pokoknya ada simbol kita di Medan sana ya kan. Nah, ada berikutnya selain itu juga mungkin harapan ya, Bang ya. Iya. Harapan kepada seluruh mungkin senior-senioran gitu kan yang mungkin hari ini pernah mengalami apa yang telah kami rasakan. Pasti. Yang pasti kan. Yang dulunya mungkin mahasiswa, penggerak gitu ya. Karena pejabat itu juga dulunya mahasiswa pasti, kan. Ya. Nah, harapan untuk seluruh kader Rimabara khususnya gitu, Bang. Hari ini tetaplah berproses, tetap berkegiatan sebagaimana mahasiswa gitu ya, berproses dengan baik. Sama kalau kita analogikan sebuah pohon yang besar itu tetaplah jadi pohon yang besar, seketika nanti diterpa sama angin, dia tidak goyang, Bang. Artinya setiap pemimpin cabang-cabang Rimabara harusnya seperti pohon, gitu kan, mempunyai daun-daun yang rimbun, akar yang kokoh, gitu kan. Seketika diterpa sama angin itu tidak akan menjadi kekacauan, karena angin itu sifatnya tidak konsisten, Bang kan. Jadi kalau ada dinamika itu harus kita kokoh dulu di bawah gitu. Betul. Angin suka hati angin lah itu ya. Nah, tapi jadilah ada daunan yang rimbun yang bisa merimbunkan seluruh orang yang di bawahnya. Gitu. Dan akar pohon itu harus kuat itu. Harus kuat. Ya, betul. Oke. Hanya itu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan
bincang-bincang sekilas ini nanti bisa dilanjutkan saat saat sekolah mangrove tadi sudah berdiri. Kita harus panggil ini lagi ketua kita ini, ya kan. Jadi ada beberapa catatan yang kami ingat bahwa soal mangrove tadi, mangrove salah satu paru-paru kehidupan ya. Di situ ada biota laut, kemudian di situ juga sumber oksigen. Ya, kami berdoalah semoga itu cepat direalisasikan. Kalau bisa jangan tunggu bulan 6 lah. Udah payah bernapas ini kan. Kalau bisa bulan 3 Pak Bupati. Tapi bisa itu diminta nanti dari apa? Percepatan program itu bisa dari Inalum. Ya. Kita melihat situ ya nanti kalau memang diskusi. Jadi sama kita pematangan dulu nih Bang, kemana yang harus kita kolaborasikan gitu. Iya. Tentunya Dinas Pendidikan hari ini lebih berpotensi kan, karena kita menyangkut siswa-siswa tadi kan. Iya. Nanti kita kolaborasikan dengan Dinas Pendidikan dulu. Oke Bung. Satu saat kita bincang lagi hari ini ya. Bang Terima kasih atas kehadirannya ya. Aduh, buat dulu kopinya.